Tahukah Anda bahwa angka diabetes pada anak di Indonesia dalam 13 tahun terakhir itu naik sampai 70 kali lipat? Yes, 70 kali lipat. Ya Pak, kan itu 13 tahun. Tapi tahukah Anda bahwa angka pertumbuhan penduduk Indonesia dalam 13 tahun hanya 15%, sementara angka diabetesnya sampai 7.000%. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Saya penasaran, sebenarnya orang Indonesia ini kan sudah makan nasinya banyak, yang dimana kan gulanya tinggi ya. Terus konsumsi gula hariannya berapa sih? Ternyata dari data yang saya baca itu 160 gram. Tahukah Anda bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menyarankan hanya 50 gram batas atasnya untuk orang dewasa. Sementara WHO setengahnya yaitu 25 gram. Sementara orang Indonesia 3 kali lebih banyak daripada batas atas yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan 6 kali lebih banyak daripada yang disarankan oleh WHO. Nah, saya bertanya-tanya sebenarnya ini karena orang di Indonesia masyarakatnya kurang teredukasi akan bahayanya gula, atau produsen yang penting jualan, yang penting enak gulanya ditambahin, terus nggak peduli dengan kesehatan masyarakat, atau sebenarnya pemerintah yang abai atau lalai terhadap peraturan-peraturan, terlalu lemah peraturannya sehingga tidak ada batasan-batasan. Seperti kalau kita pergi ke Singapura contohnya, bahwa kalau kita beli minuman atau makanan gitu yang tinggi gula, itu ada labelnya. Kalaupun bebas gula, labelnya A. Kalau B itu sedikit gula, rendah gula. C itu lumayan tinggi. Kalau D itu sangat tinggi gula dan tidak boleh diiklankan. Sementara di sini Anda tahu sendiri bahwa iklan-iklan itu bertebaran ya. Kalau orang tua itu memberikan Coca-Cola pada anak, saya pikir saya bisa mengerti karena orang tua itu pasti tahu bahwa Coca-Cola adalah minuman yang boleh bilang kriaan, tidak sehat, dan di situ ada 35 gram gula. Tapi kalau dia beli susu yang dipromosikan sehat, ada gambarnya anak yang pinter, anak yang sehat, ada badminton atau lari, wah keren. Orang tua mungkin habis mati-matian dan menghabiskan uang untuk membeli susu itu. Dan kemudian dia tidak tahu bahwa di situ ada sampai 60% isinya gula. Jadi mereka itu jualan susu atau jualan gula sih. Di angka kecukupan gizi, itu orang tua itu kan biasa baca ya, vitaminnya berapa, mineralnya berapa, ada AA, kolin, DHA, macam-macam seperti itu. Nah di situ ada presentasinya Bapak Ibu. Sementara gula itu tidak ada presentasinya. Padahal diabetesnya udah tinggi banget. Kenapa kok nggak ditulis? Dan memang nggak ada sih peraturan untuk nulis itu. Jadi saya mendesak juga untuk pemerintah untuk memberikan label dan juga memberikan angka kecukupan gizi pada gula yang ada di kemasan itu. Ya, Indonesia sudah menduduki ranking 5. Dan kalau kita melihat data yang ada dan perkembangan yang ada, ya ini akan terus melonjak sangat tinggi. Kita mesti mulai dari kita sendiri. Kalau kita ingin orang-orang di sekitar kita sehat, ya kita mesti belajar untuk melakukan pada diri sendiri, mengurangi konsumsi gula atau mengganti dengan gula-gula yang lebih alami. Tapi hati-hati di sini banyak triki, kelihatannya gula non kalori, tapi ternyata mempunyai efek samping yang berbahaya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengurangi konsumsi gula dan kemudian memberikan makanan-makanan yang jauh lebih sehat. Saya rasa untuk mendapatkan informasi-informasi tentang hal ini tentu tidak sulit sekarang. Diperlukan hanya waktu dan kemudian laptop atau handphone dan kemudian mencari data-data atau apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi gula pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat sekitar. Semoga ini akan membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik. Saya Gobin Fasef, salam bahagia.